Oke, yuk, saya sih ingin tahu ya, teman-teman yang sudah di ini saya lihat udah lumayan banyak ya. Dari Baik. kota mana? Mungkin bisa di kolom chat ya, di kolom chat ketik dari kota mana dulu nih. Tahu saya. Nah, dari mana aja yang udah absen. Nggak dengar suaranya kecil, kecilan ya, nggak maju kayaknya ya. Nah, ini dengar nggak? Nah, Oke, dengar. oke, dengar ya. Tadi kecilan banget ya. Oke. Absen yuk, absen dari kota mana yang udah hadir? Ya, saya lihat di sini sih ada dari Malang ya. Dari Malang, dari Surabaya, oh ada dari Banyumas, ya, ada dari Tuban juga hadir. Oke, malam. Yang dari luar Jawa belum ada nih, belum gabung nih. Biasanya Kalimantan. Nah, oke, ambil jalan ya, ambil aksen juga. Oke, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya ya teman-teman ya. Malam ini kita beri pengetahuan khususnya kecanggihan teknologi AI atau artificial intelligence atau kalau bahasa Indonesia kecerdasan buatan. Ya. Jadi bukan hanya kalau sekarang AI, oh iya keren-kerenan nih bikin konten kayak kemarin model-model Disney ya atau dijadikan Disney terus itu Gaby terus dibuat kartun-kartun kayak gitu kan terus ada yang konten bergerak dibuat kayak berkelahi gitu itu nggak hanya itu teman-teman jadi nanti seperti apa nanti akan dijelaskan tapi sebenarnya AI itu adalah teknologi yang dapat mempermudah kehidupan manusia ya salah satunya bisa membantu membuatkan strategi bisnis yang kita jalankan jadi khususnya teman-teman KM kan biasanya selama ini kan bingung nih gimana ya bikin BMC proyek Canva seperti apa terus strateginya gimana itu kan biasanya asal ini aja mikir ditulis sendiri ya gitu kan nah kalau dengan AI ini sangat mudah sekali dan saya udah nyoba itu sampai dengan dibuat konten plus sama sekalian targetnya itu sudah langsung diterapkan sama AI-nya jadi itu dibikin berarti target yang harus disampaikan yang diperoleh di bisnisnya Pak Wahyu itu sebulannya segini. Nah itu gimana triknya biar tahu gak gitu. Jadi bukan asal kita jalanin bisnis, tapi kita udah punya pedoman. Oke, biar nanti yang penjabarannya biar lebih jelas, lebih kompleks itu tidak tanggung-tanggung ya. Malam ini pengurus pusat komunitas BBW Indonesia mendatangkan pemateri yang sudah menekuni ataupun praktisi sekaligus di bidang ini dan telah banyak membantu teman-teman UKM. Nah, siapa dia dan dari mana asalnya ya? Oke, tanpa panjang lebar, mungkin Mas Yudi bisa monitor Mas. Halo, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, suaranya dengar Mas. Dengar ya? Oke. Gimana kabar Mas? Baik, baik. Oke, gimana usahanya? Sudah keliling kemana aja Mas? Atau kelilingnya lewat AI? Link lewat AI. Ya, Siap, benar. siap. Oke, oke. Monggo Mas, mungkin bisa Oke. nyapa teman-teman di sini mungkin. Oke. Atau mungkin mau mulai pemaparan atau Aku, mungkin ngasih kisi-kisi mau nanti ada apa nih kejutan buat teman-teman yang nyimak dari awal sampai terakhir Mas. boleh, boleh. Aku izin share screen dulu ya. Oh boleh, oke Ya, langsung aja berarti perkenalan. Mas ya. Oke, siap. Kenalin langsung di share sekalian. Oke, Jadi perkenalan sekalian di share screen. tanpa panjang lebar ya teman-teman ya, Hmm. biar materinya udah ada, teman-teman nanti langsung tanya aja. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu raise hand, ya. Kalau raise hand nanti langsung saya buka, langsung ngomong secara langsung. Kalau malu-malu lewat chat aja nggak apa-apa, itu saya baca. Oke, monggo Mas Yudi, silakan waktu dan tempatnya. Hmm. Oke, silakan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Saya mau perkenalan dulu. Saya Yogi Budi. Nah, saya mulai usaha dari digital branding. Jadi bisnis saya ini lebih berkutat dari dunia branding. Jadi membranding bisnisnya teman-teman ini gimana caranya bisa
lebih dikenal, bisa lebih dipercaya orang, mulai dari gak cuman di soal logo atau kemasan, soal visual, tapi segala macam. Ini mulai dari fashion, food, sampai dengan corporate pun kita bisa handle juga. Nah, ini juga kita tangani sosial medianya. Mulai dari konten sampai ini yang baru adalah dari AI. Jadi semua ini dibuat pakai AI semua. Jadi animasi ini tidak ada bukan CGI. Nah, inilah Yogi Foodie. Kita berperan untuk membangun branding dari segala hal, mulai product campaign, identity, strategi sampai foto video produksinya. Oke, gitu Mas. Oke, keren sih Mas. Jadi strategi sebenarnya ini ya, strategi branding juga bisa ini ya. Mas Sorry, Yogi pakai aplikasi sendiri tertentu atau gimana? sorry Mas, nggak dengar. Enggak. Soalnya suara saya kecil banget ya. Iya, kecil sekali. Nah, Mas Yogi lanjut ya, saya tak ganti apa? Ganti headset kayaknya. Oke. Nah, ini aku mulai dengan kuis dulu ya, buat tahu seperti apa sih teman-teman ini yang memahami AI di sini. Ini semua pakai laptop atau ada yang pakai handphone sendiri? Ada yang pakai handphone nggak Mas? Ada ya, oke. Kalau pakai handphone, nggak apa, mungkin bisa di-minimize, dikecilin dulu. Nah, aku main game dulu, nanti hadiahnya ada, apa ini ya? Ada hadiah voucher. Yahoo.it, pakai pin gamenya ini, atau yang misalnya yang pakai laptop bisa di-scan, masuk ke handphone masing-masing. Oke, di scan Mas ya, terus pakai Ya, game ya. boleh. Oke, ini ayo teman-teman yuk. Kita Suara main. saya jelas Mas, suara saya. Dengar jelas. Oke. Ini terbatas 40 orang ya, jadi Hadiahnya apa nih Mas? apa ini? Apa? Voucher 300.000 untuk foto produk. Wah, keren. Voucher 300.000 ya? Ya, betul. Bentar. Kenapa? Ya, voucher potongan ya. Voucher potongan ya. Udah berapa banyak Mas yang gabung Mas? Di Sudah game-nya? 10, baru 10 ini. 10, oke. Partisipan ada 27. Yo. 12 sekarang. Itu ada yang ngasih namanya pasti pakai nama pin game Mas. Bisa diganti nggak tuh Mas? Nggak bisa sekali masuk aja itu ya. Oh, sekali. Sekali masuk. Mungkin yang pakai pin game itu namanya siapa, mungkin bisa di kolom chat ya. Ya nggak apa, nanti ini kan nama nickname, tapi nggak apa, nanti kan yang menang siapa nanti tinggal menghubungi aja, langsung DM, langsung message di Mas Wahyu. Oke, siap. Kita tunggu berapa lama Mas? Oke, 16 sampai 20 menit, sebentar, 1 menit lagi, masih nambah ini 18, 1 menit lagi ya. Yang udah berhasil masuk jangan di quit ya, pasti lompat lagi nanti. Oh gitu. Oke. Ada 17 orang ini. Oke. 18. Udah, nambah lagi. Ini bagian dari AI juga, Mas. Kenapa? Ini bagian dari AI juga nih. Ini kuis sih, kuis. Kalau biasanya saya pakai buat kelas, kita uji pengetahuan dulu seperti apa sih. Sejauh mana ya? Sejauh mana ya? Menangkapnya. Biar sama nih pemaparannya ya. Oke, betul. Oke, hitung 10 detik lagi. Oke. Yang belum masuk udah
18 Mas ya. Mas, 18 ini, silakan di. Oke, gimana Mas Wahyu? Mau ditutup apa langsung? Oke, langsung. Ya, oke. Kita mulai. Jadi ini nilainya siapa yang cepat dulu jawab duluan, dia yang skornya paling tinggi. Oke. Hadiahnya potongan voucher 300.000 Ya, untuk buat foto produk. foto produk. Oke. Dalam konteks ini oke. Apa kepanjangan dari AI? Wah, tadi udah saya sebutin dong. Iya tuh. Googling juga boleh, silakan. Kalau nggak tahu ya cak cip aja di sini. Siapa duluan? Oke, wah udah pintar semua. Wis, ya. Kita lanjut. Siapa tertinggi? Mas Ardiansyah. Oke. Luar biasa. Oke, lanjut. Mana Nah, teknologi yang dioperasikan oleh kecerdasan buatan? Merah, biru, kuning, atau hijau? Terkecoh nih Mas. Kalau bacanya satu-satu terkecoh. Ya. Asal tekan cepet-cepetan. Iya, oke. Oh, masih ada yang salah. Iya, itu ada tuh. Ada 7 terkecoh. 7 terkecoh. Harus fokus ya. teman-teman. Oke. Imrone AJ ini masih tertinggi nih, skor tertinggi. Gimana AI membantu bisnis rumahan? A. Bekas gudang bisa memprediksi, atau chatbot bisa jawab pertanyaan, atau aplikasi laporan keuangan bisa tahu potensi rugi atau untung, atau semua benar. Jangan terkecoh. Gara-gara baca satu-satu. Ah, bagus. Ada satu yang salah masih. Masih ada satu yang salah. Tidak apa-apa. Oke. Naik ke posisi 4. Oke, sekarang Junita yang tertinggi ya. Mana aplikasi smartphone yang bukan asisten virtual AI? Yang bukan. ChatGPT, Copilot, Mijat, atau Gemini? Yang bukan ya. Yang bukan ya. Jangan terkecoh. Nggak paham semua. Mijatnya ternyata ya di sini ya. Ya. Berarti udah ini Mas, kita layak Mas. Tertinggi Ardiansyah itu Mas. Ardiansyah. Bukan, tertinggi Barin beruntun ini ya. Ini skor yang paling ini, cuman yang paling tinggi keseluruhan ini Barin. Oh, tinggi keseluruhan Barin. Fitur ini menggunakan AI dalam mengolah gambar, kecuali semuanya mengolah gambar menggunakan AI, kecuali jawabnya di tombol ya Bu ya, bukan di tombol. Ya, bukan di chat. Nah. Oke. Kalau yang baru bergabung ya ketinggalan. Kita udah ada game. Nah, ini nanti ada voucher 300.000 untuk foto produk Mas ya. Potongan 300.000. Tertinggi siapa Mas? Kenapa? Tertinggi tadi siapa? Aduh lupa belum. Ya, oke, lanjut next. Ini yang menghasilkan foto tanpa harus memotret. Ada 4 aplikasi: Leonardo AI, Midjourney AI, Oppo AI Kamera, atau Canva AI. Wah, mulai pusing ini. Nah, nih. Mulai pusing. Ini terakhir ya. Setelah itu kita mulai. Aduh, masih banyak sekali yang salah ternyata. Aduh, ternyata banyak yang salah Mas. Jadi perlu pemahaman nanti di materi tentang foto Mas. Siap. Nah, berarti benar-benar foto ini dibutuhkan. Oke. Siapa podiumnya tertinggi? 3, 2, 1. Faris yang diambil juara 1 Mas ya. Juara 1. Oke. 5506 kita Ardiansyah. Nanti ini ya yang menang saya akan WA ke saya. Ardiansyah dari kota mana mungkin di kolom chat saat ini. Oke.
Oke. Nah, close dulu ya. Oke, lanjut materi, Mas. Oke, saya udah perkenalan tadi ya. Kita nih malam ini kita mulai dengan membuat bisnis lebih kreatif dengan prompt AI. Hmm. Apa sih prompt AI itu? Mas Wahyu udah tahu? Kata ini, kalau bahasa saya kata perintah. Perintah ya, benar. Prompt itu dasarnya perintah. Oke. Jadi sekarang udah trennya, eranya AI ini dimulai. Jadi Hmm. ini kedua foto ini bukan selebgram, tapi dibuat langsung dari prompt. Jadi udah saking Oke. pinternya bisa membuat foto tanpa motret Tan- lagi, Tanpa artis. tanpa artis. Oke. Bisa foto megang produk itu tanpa ada pemotretan sama sekali. Hmm. Era AI udah dimulai, kalau saya bilang ya. Nah, ini yang lagi dikhawatirkan kemarin waktu dibahas dengan Komdigi dan kementerian lain itu Hmm. 2030 profesi ini mungkin nggak ada lagi. Mungkin ya, Oh, hilang, digantikan ya. digantikan. Jadi 7-Eleven di Singapura itu Hmm. sudah tidak ada kasirnya. Oh, di Surabaya ada nih, Mas. Sudahan. Ya sudah ada Ada ya. salah satu minimarket yang sudah nggak Hmm. tanpa kasir. Udah, Ya, jadi nggak bayar. masuk nunjukin kalau dia nggak bayar ya pintunya kunci gitu. Pakai GoPay tadi, Mas ya. Ya, Pakai e-wallet. e-wallet. Terus ini lah udah mau masuk ini Indonesia. Eh, Hyundai Kona pun udah bisa nyetir sendiri, udah bisa baca jalan belok sendiri udah bisa. Di Jepang ini Suzuki sudah bisa jalan, tinggal naruh barang di atasnya, diikat, udah ngirim sendiri ke alamat. Hmm. Saking canggihnya udah gitu. Terus security udah bisa detektor. Jadi kalau ada kegiatan ngutil atau ada tindakan kejahatan, dia langsung blokir dan menghubungi security terdekat. Jadi CCTV udah lebih canggih lagi. Terus ini yang teman-teman sudah paling anak-anaknya sekolah udah sering pakai Duolingo, itu sudah jadi guru, bisa belajar, bisa ngetes kemampuan bahasa. Terus ada ini udah masuk Surabaya juga barista, tapi nggak ada yang bikin kopi, udah robot. Oh, udah ada ya di Ya, Surabaya ya. Surabaya udah ada. Oke. Terus ini nanti kalau di Eastwood mungkin ada booth-nya ini, ada mesin seperti panci, dia masukin resepnya di situ, terus ngikutin panduannya, dia ngukur masaknya sendiri. Hmm. Jadi AI yang memasakkan dia matangnya seberapa, merebusnya berapa derajat, itu udah yang diatur oleh AI. Dan Oke. ini yang pasti udah akan tergantikan, ini beberapa perkantoran udah mulai hilang di Kalau data. kalau zaman dulu sebenarnya AI untuk yang koki ini teman-teman nggak nyadar, Mas. Mm-mm. Itu kayak Magicom itu kan sebenarnya AI juga kan, dari beras jadi nasi kan, Itu IoT. mempermudah. Gimana, Mas? Itu kalau itu IoT, jadi mesinnya dikendalikan internet jarak jauh. Oke, Tapi kalau oke. ini bukan lagi sekedar dikendalikan internet, tapi sudah bisa mikir sendiri. Hmm. Sudah bisa mikir kematangannya seberapa, bisa mikir resepnya dicarikan dulu di mana, itu malah udah bisa mikir malah. Hmm. Oke, ini di Cina sudah pabrik-pabrik, sekarang sudah tidak ada karyawannya, dark factory sebutannya. Jadi nggak ada buruhnya sama sekali, nggak perlu lampu, udah jalan sendiri, dan pastinya nggak minta gaji dan nggak ada demo. Gimana Mas Nggak Wahyu? di, nggak demo, Mas ya? Ya, nggak ada mogok kerja, nggak ada kalau udah. Karena mogok kerja ya jadi robot selesai kalau gitu. Dan ini bisa 24 jam. 24 jam, betul. 24 jam 7 hari. Wah. Dan sebenarnya Oke. beberapa manufaktur di Indonesia sudah seperti ini, cuman masih belum memanfaatkan AI-nya sepenuhnya, cuman robotiknya sudah jalan. Ada beberapa pabrik di Indonesia sendiri udah kayak gini sebenarnya. Terus apa jadinya kalau semua bisnis manfaatkan tenaga kerja? Nah, saya sendiri kan food photographer. Nah, apakah saya ini terancam? Otomatis kalau konsepnya biasa, ini yang foto produkku ya, ada berapa
kalau udah lihat di Instagram itu yang ada levitasi, ada yang uh, gayanya udah nggak natural. Jadi sebisa mungkin itu out of the box, ada platingnya out of the box lah itu. Nah kalau stylenya nggak biasa, kalau stylenya biasa aja, maka akan bisa digantikan oleh AI. Tapi kalau kita bisa mempunyai style sendiri yang itu susah ditiru fotografer lain, maka itu akan jadi partner. Kita sendiri kan udah kalau di Photoshop sering pakai generative fill, itu AI sebenarnya. Jadi bisa memperbaiki, mikir sendiri aplikasinya ke AI juga. Itu boleh kok, dan sampai sekarang hampir semua fotografer sudah pakai untuk benerin proyek kayak gini. Nggak melanggar hak cipta itu Mas. Nggak melanggar juga itu. Enggak ya, nggak melanggar ya. Nggak melanggar karena itu kreasi sendiri, bukan ngambil di gambar orang lain lalu dipindahkan ke foto kita, enggak. Itu kreasi dengan prompt tadi ya. Dengan prompt tadi, betul. Oke. Saya lihat ini sih Mas, kalau di grup komunitas kita kan di BPB Indonesia itu kan tadi hari ini terutama ya, semangat tuh lagi belajarnya. Kita lihat keren-keren juga. Memang tapi dari kata perintah atau promptnya itu kan ada yang juga nggak sesuai. Nah, gitu kan. Itu kayak tadi ada yang share, ternyata keluarnya bahasanya beda dengan sesuai yang di ini juga gitu lah, ya kan, yang diinginkan. Bisa gitu ya, kayak gitu bisa ya? Betul. Oke. Ya, Oke, lanjut Mas. Lanjut. Jadi AI ini nggak akan menggantikan manusia sepenuhnya. Tapi orang yang tidak memakai AI pasti akan tertinggal duluan, atau mereka yang pakai AI akan punya keunggulan persaingan. Jadi AI ini mengubah cara kita bekerja. Jadi yang biasanya harus mikir dulu, terus misalnya aku butuh riset nih, harus mempekerjakan orang yang lulusan tertentu ya. Dengan AI kita bisa ngambil keputusan cuma dari perintah prompt aja. Jadi ada engine yang mencarikan risetnya. Seperti itulah. Jadi AI ini mengubah cara kita bekerja. Tidak perlu mencari satu-satu, Mas. Ya, tidak perlu mencari satu-satu, betul. Kalau dulu kan kita kan pakai ini ya, mesin pencari kayak Google gitu kan. Kita nyari dari satu tab, nanti open news tab lagi. Nah, kalau dulu kan kita nyari dulu munculnya artikel-artikel ya. Kita nggak tahu artikel tuh valid apa enggak, atau ada risetnya apa enggak. Nah, kalau kita cari dengan banyak di ChatGPT atau banyak di Gemini, dia akan membuat kesimpulan dulu, ngumpulin data sebanyak mungkin, lalu dibuat kesimpulan. Baru disodorkan ke kita. Sodorkan ke kita. Jadi seperti kita nyuruh anak kuliah bikin skripsi sebenarnya. Kita perlu cari data dulu yang banyak-banyaknya, lalu mereka bikin kesimpulan berdasarkan keilmuannya sendiri. Nah, kalau dulu kita kan pakai mesin pencari itu kan kayak Google gitu, dari tab 1 nanti tab 1 itu dikerjain kita sendiri kan, baru disimpulkan. Ini dengan AI ini cukup efektif ya. Betul. Pengusaha kan memang dibutuhkan kan efisien dan efektivitasnya itu kan. Iya, betul. Nah, ini yang tadi tanyakan, aku bikin prompt di ChatGPT kok jawabannya sering nggak pas. Nah, ya sering benar. Ada yang mikir, oh nggak bisa pakai bahasa Indonesia, bisanya bisa Inggris. UKM kan terbatas kadang-kadang kayak gitu juga. Ya, kemampuannya. Itu karena kita masih punya mindset bertanya seperti tanya di Google. Jadi jangan nanya, tolong buatkan saya carikan data soal resep ini misalnya itu ya. Dia nggak cuma nyari, cuma dia ngumpulin dulu. Beda dengan di ChatGPT. Dia harus disimpulkan dulu, dia diposisikan dulu sebagai apa. Oh, jadi sebagai koki, berarti dia akan pelajari resep-resep yang ada di internet. Lalu dia ngumpulin jadi satu, oh ini yang syarat paling bagus, atau secara masuk akal bagi seorang sisi chef, ini yang paling gampang dibuat, seperti itu. Jadi dia sistemnya adalah mengumpulkan data, bukan mencari artikel masing-masing, enggak, beda. Nah, ini kalau kita ibaratkan, AI itu seperti anak intern AI. Anak intern itu anak magang istilahnya. Jadi
harus dikasih tahu dulu jelas sejelas-jelasnya sebelum disuruh kerja. Jadi misalnya ini si bosnya nyuruh tolong belikan makan siang yang enak. Oke, datang-datang bawa mie gacor level 8. Enak. Ya enak bagi si anak magang itu. Tapi dari bosnya belum tentu kan. Bisa jadi bosnya punya sakit mah atau bosnya nggak doyan pedes. Karena dia Ya kan ini. kan, dia kan dari versinya sendiri. Betul. Dari nyuruhnya nggak sinkron. Ya, Nyuruhnya nggak sinkron. nggak detail. Harus detail juga. Betul. Nah, itulah kenapa sekarang ada namanya art of prompting. Gimana caranya AI ini menyelesaikan pekerjaannya dalam satu perintah yang terstruktur dan jelas. Oke. Jadi kalau kita suruh itu, tolong buatkan ini. Nah, ini tuh dia harus mempelajari dulu strukturnya, apa yang harus dipelajari dari sekitarnya dulu. Dengan perintah yang terstruktur. Nah, buat UMKM gimana? Apa ya, sempat buat belajar prompting gitu loh. Ini aku kasih tool gratis. Silakan buka di yogifoodie.com. Ini coba ya. Ya apa Mas? Saya chat nih. Nah, ini aku coba salah satu ya. Bisa nggak ngitung HPP produk? Aku bikin brownies ini. Kita minta tolong chat GPT. Bentar. Ini bisa langsung praktek Mas kita Mas. Bisa praktek bisa atau bisa ini kan di record ya, pasti nanti bisa belajar lagi atau bisa lihat dulu Kemana aksesnya Mas tadi Mas? Oke, ini yang pakai 2 HP ya, bisa ini masuk ke umkm.yogifoodie.com. Silakan dicatat, disimpan dulu. Pokoknya kalau bawa kertas bisa ditulis umkm.yogifoodie.com. Kalau misalnya buka di laptop pakai HP, bisa scan ini barcode-nya. Saya tulis di kolom chat aja ya, biar Ya. nggak copy paste. Oke. Nah, ini buat apa sih? Saya bikin ini buat mempermudah UMKM mengerjakan mencari perintah. Misalnya ada hitung HPP, ada bikin ide konten, strategi pemasaran, segala macam. Ini yang prom-prom yang aku kumpulin dan aku generate supaya itu bisa diolah lagi pakai segala macam mereknya, segala macam produk. Misal nih ya, aku mau bikin resep apa ya misalnya, brownies. Kasih nama apa ini Mas, namanya? Brownies hitam. Nah, gitu aja. Oke, sorry. Aku cari resepnya dulu ya. Oke. Resep brownies. Ini ada resep brownies. Dari manapun nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting dia tahu resepnya. Susah kita punya sendiri, punya takaran sendiri. Itu silakan diketik aja di notepad atau di mana. Lalu tulis, tempel di sini. Nah, produksi kira-kira bikin brownies biasanya 40 menitan ya, matang dan ini. Iya, dipanggang gitu kan. Panggang, oke. Kemasannya aku kasih box 1 hasil akhir ini 2 loyang, katakanlah gitu ya, 2 pack. Ini dicari di mana? Nah, ini dia akan meriset berdasarkan harga pasar induk. Oke, dia akan mikir. Nah, oke. Nah, dari sini kita salin. Kita tempel di ChatGPT. Apakah bisa kebaca? Aja, Mas. Nah, oke. Brownies hitam, kita kasih nama. Woi, sudah tahu malah. Oh, detail ya. Detail. Okay. Per pack-nya jadi 1 pack HPP 1 brownies tadi atau resep tadi ini bisa jadi 2 loyang, jadi 1 pack-nya HPP-nya 32.000. Terus tambahan biaya produksi, gas listrik 1.000 dan macam-macam, jadi 1 pack-nya 40.000. Oh, sampai harga jual.
Terus dia bikin rekomendasi harga jual. Berarti satu boxnya harus dijual harga 60 sampai 65. Hmm. Perbandingan. Nah, dia malah sampai merisetkan juga. Perbandingan Ada kompetitor. dia, nah, kompetitor dia bikin Oke. 55.000. Bahkan di Shopee rata jual 70. Nah, Hmm. dia akan ngasih saran. Kalau dikasih kemasan yang premium, bisa masuk harga 60.000. Kalau Nah, buat ini nah, cuma berapa detik aja langsung muncul kayak gini, ya, Mas ya. betul. Kalau kita sendiri, UKM kan biasanya lakuin sendiri nih. Bisa Iya, berjam-jam, Mas. berjam ngitungnya. Nah, dia Heeh. ini harga dapat dari mana? Dia akan membuat riset dari harga pasar induk. Nah, Uh, dia pintar ini Jadi loh, real time ya. real Sesuai time harga yang saat ini ya. saat ini. Coklat, gula berapa gitu udah ngikutin Ya, dia ya. betul. Sesuai Oke. nanti kita masukin harga apa namanya daerah mana. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah ngecek benar nggak harganya ini. Nah, ini kayak gitu aja. Oke, betul, betul. Tugasnya tinggal kata perintahnya apa, Hmm. terus ngecek harganya yang sekarang realnya berapa, nah gitu. Hmm. Jadi udah ngasih pricingnya, Hmm. idealnya ada dijual harga 60.000 dari satu pack tadi. Oh. Jadi nggak terlalu kemurahan, perang Ya, harga, juga nggak terlalu betul. kemahalan, takut nggak laku, gitu ya. Tepat sekali. Nah, Eh, oke, tadi bisa ngitung HPP. Terus sudah sesimpel itu ya. mm, mm. Nah, sekarang kedua ini bisa bikin apa lagi? Nah, ini Nah ini kita bikin betul. konten. Nah, Ini yang dibutuhkan teman-teman UKM kadang-kadang betul. kalau habis ada acara gitu ngeblank, Mas. Aduh, Ngeblank, ya betul. besok bikin apa gitu. Habis Hmm. punya hajat nih, apa nikahin anak. Apalagi kalau musim-musim gini, Mas. Musim daftarin sekolah anak kan. Wah, ngeblank bikin konten. Nah, ini pakai AI bisa ya. Bisa kita coba ya. Aku bikin banyak teman di sini ya. Ya. Wah, Mister Fronis. Mas Mega, Surabaya nih. Hmm. Oke. Nah, kita pilih nih, mau konten berat berapa minggu? Seminggu, 2 minggu, kita pilih bisa. Eh, sehari harus tayang berapa? Satu feed, satu reel, atau cuma satu reel aja Oh, boleh? bisa milih Bisa. ya. Nah, nah, yang Hmm. ini harus kita pelajari sendiri nih. Segmen marketnya seberapa. Nah, ini yang harus kita tahu dulu sebelum kita mulai AI. Oh, marketku ini banyak ceweknya, atau banyak lakinya Hmm. yang butuh lebih maskulin. Nah, Nah, kita kita harus bisa. tahu ya Terus tahu dulu. target kita ya. Hmm. Dipilih Terus dua-duanya nggak bisa, Mas? nggak bisa, karena kalau di branding Oke. harus pasti ada sisi feminin atau maskulinnya. Yang suka Benar nggak? ngemil, bro, suka ngemil nih perempuan banyak kan. Nah, gendernya itu. Terus Oke. generasi apa yang paling sering beli? Apakah Oke. kelahiran 80-an, 90-an, atau generasi Gen Z? Gen Z. Misalnya ini ya. Oke. Kita pakai buat milenial di wilayah Surabaya. Oh, harus lebih spesifik Nah, dulu ya. betul. Tutup. Oke. Berarti ini udah disediain, promnya udah disediain, Mas ya? Promnya udah sediain, tinggal ganti nama produk sama Oke. ngisi datanya sendiri-sendiri. Oke, jadi Jadi, itu ada yang tanya di kolom chat, Limbang Jaya Makmur, Bu Sri Suhartini. Promo mhm, itu hitung HPP, tadi kan udah ada. Jadi tinggal masuk ya, di website itu aja, Bu. kita masuk ke web tadi ini, Nanti ada promnya udah. diisi, disalin, tempel di Oke. chatgpt.com ya. Oh, oke. Ya, ini oke, kita kembali ke bahas tadi ya. Konten. Mm, Kita bikinkan konten buat Mister Fronis selama 2 minggu. Loh, udah. oke. Satu hari satu reel, satu feed. Hmm. Senin kita foto close up brownies meleleh. Oke. Ada udah, oh yang malah sudah dipikirkan captionnya sama call to actionnya apa. Oh. Mm. Terus reelnya video potong body slow motion. Nah, Nah, diarahin udahan ya. lain. Selasa kita foto flat lay. Terus sorenya Hmm. posting reel. Pertama kali apa ya seperti unboxing pertama Unboxing, kali ya. akan kita Unboxing. nah, Rabu kita testimoni reelsnya bikin komedi ringan
Jadi kita ini udah dikasih ide, Iya, tinggal tinggal ini aja kita Mas. seperti aja. Tinggal kreativitas kita membuat ini dan itu pun bisa pakai AI lagi. Bisa pakai lagi. Nanti akan Iya kan? ada berikutnya nanti ya. Ya. Nah, ini sampai 2 minggu. Nah, udah nggak ada ceritanya kehabisan ide besok posting apa. Udah di sini udah di generate semua. Oke, sampai sini. Ya, keren keren Mas. Berarti Depan. kalau semisal 14 hari mau Hmm, nambah lagi bisa kan Mas ya? bisa, tapi Atau diulangi dari hari pertama lagi gitu bisa kan? kalau aku sarankan Hmm. kita bikin per 2 minggu. Kita langsung kita pilih yang bagus-bagus kan, spesifik. Nanti minggu berikutnya kita lebih generate yang lebih kerucut lagi. Hmm. Hmm. Supaya Oke. biar si AI ini semakin belajar. Oh, berarti karakter eh, komunikasiku jualan brownies ini seperti ini loh. Dia akan pelajari terus-terusan. Dan ini sudah menyesuaikan dengan kalender ini, Mas. Libur libur tahunan, hari hari besar Hmm, kayak gitu. belum belum kalau ini belum input ke situ ya. Oke, berarti Belum. kita tinggal tinggal koreksi lagi, kita Ya, nambah-nambahin ya. ya betul. Mungkin tinggal geser. Oh, sekarang habis ini Idul Adha, Lebaran Haji, kontennya tanggal berapa yang dibutuhkan itu Nah, tinggal geser aja ya. ya betul betul. Oke, Dia cuma ngasih idenya dulu. oke, Mungkin nanti ya. eksekusi videonya seperti apa nanti bisa di generate lagi. Oke, ya, Oke. ya. Paham Ya ya. saya kira udah ngikutin ini Mas. Apa? Belum belum dia belum eh, feeling. untuk hari besar, Idul Adha, Hmm. liburan-liburan kayak gitu kan? Hmm. Itu belum ya, dia. Oke. Ini aku juga pernah bantuin, sorry. Hmm. Ini punyanya di sini ada orangnya ya. Punya Mbak Elana. Jadi dia saya buatkan untuk konten. Saya Oh, untuk 15 konten. Nah, kayak gini. kuacis ya. Acis ini minta Hmm. saya generatkan buat hmm, konten mingguan. Nah, ini kalau kayak gini, ini pakai aplikasi punya saya sendiri. Ini bisa Hmm. dijadwalin kalau di sini. Oke. Jadwalin. Plusnya bisa di risetkan Hmm. segmen marketnya apa, terus dan personanya gimana, strategi Ya, pemasaran, betul. Personanya itu betul. hmm, kayak gini. Hmm. Ini untuk yang konten premium sendiri, tapi bukan tidak termasuk di web yang tadi ya. Hmm. Oke, kita kembali ke materi Untuk lagi. apa lagi kira-kira selain dua tadi ya, Oke, upgrade sama membuat konten. kita bisa bikin namanya, oh sorry, sebelum mulai ini kita Hmm. bisa bikin strategi, sorry tadi sempat dibahas ya. Ya. Misal, kembali lagi ya, Mister Kronis ya. Hmm. Ini lumayan Mas pesertanya nih udah ada yang dari luar pulau juga saya lihat. Oke, kita lagi tadi bahas, masih berlanjut, chat GPT-nya. Nah, ini yang baru adalah memberikan riset. Bisa nggak? Oke, kita analisa dari tabel SWOT SWOT ya. Oh, SOT. Ya, Oh. oke, strength kelebihannya apa, Hmm. weakness-nya apa. Kelemahannya. Nah, kalau ini kan dulu dulu kita kira-kira Mas, bukan Nah, angan-angan. betul. Kalau di Nah, sini kita yang ngira-ngira adalah ChatGPT-nya. iya. Terus analisis past secara politik, secara ekonomi gimana, sosial, Hmm. nah, teknologinya. Terus, nah ini yang paling dicari nih, target pasar ideal. Dia akan Betul, mengira-ngira. betul. Nggak mengira-ngira. Hmm, Ini cocoknya untuk pelajar atau anak betul. kuliahan atau untuk Hmm, family gitu kan. hmm, Oke. Oh, analisa berkompetitor juga ada ya. hmm. Kekurangan itu ada. Oke. Loh, karena ini nama kita pakai Step Fronis, dia akan dimasukkan kompetitor juga. Hmm. Oke. Strateginya adalah, oke, kita digital first.
Jadi fokuskan di TikTok sama di Reels. Nah, ini disarankan. Terus pakai micro influencer, kolaborasi sama target kampus. Nah, Hmm. terus bikin community, sering ikut di event kolaborasi yang community based. Jadi event acara-acara pop-up booth atau acara di kampus. Ya, oh, Terus, disaranin juga gitu ya, dan ya. oke. Nah, terus bikin pre-order harian ini bisa masuk. Jadi dia bikinkan hal-hal yang sekiranya bakal cocok nih buat produk brownies kayak gitu. Dari area Surabaya ini baru dia baca area Surabaya aja, Oke, belum luar kota. belum Kota. Cuman kalau dia ini risetnya oke, aku mau masuk pasar Jakarta, apakah cocok? Mungkin dia udah beda lagi, beda beda apa ya, beda hasil lagi perintahnya, Analisanya beda. terusnya beda lagi. Ini baru ChatGPT. Ada sebenarnya ada lagi aplikasi lain itu Meta AI, itu malah lebih akurat lagi karena dia bisa membaca cluster. Jadi yang biasanya kita segmentasi dari Facebook atau dari Instagram, dia bisa baca juga. Meta AI itu yang ada di WA, Mas. Enggak, itu dari web sendiri. Oh, ada. Ya, kalau dari Iya. WA kayaknya kurang, belum maksimal sebenarnya. Belum belum detail ya. Yang dari WA itu kan ada kan? Misalnya. Ada di web sendiri. Nanti aku share aja. Beda beda konteks sih. Terus ada di Gemini. Di Gemini lebih mungkin lebih bagus lagi karena dia ambil datanya langsung dari skor-skor Google. Jadi kalau ngitung kompetitor lebih gampang lagi malah. Oke, setelah strategi kita masuk ke tiga, membuat tagline yang catchy. Catchy-nya kayak apa sih? Ini misalnya ada dari tiket.com, kangen piknik gak usah panik. Nah, persamaannya di mana? Dari Tokopedia, gabung bikin untung. Terus iklan-iklan email. Hmm. Terus ada kayak gini, bersatu kita teguh, berdua dapat diskon 30%. Kata-kata kayak gitu, Kreatif. catchy banget kan. Iya. Nah, ada nggak sih caranya? Nah, kita Ini yang jago. Kalau dulu yang jago bikin pantun jago, Mas. writing. Nah, Nah, kita pakai produk lain apa misalnya nih? merek produk lain. Ini mungkin kaos atau nasi goreng gitu, Mas. Oke, nasi goreng Mbak Hmm. Wahyu misalnya gini lah ya. Boleh, boleh. Boleh. Kita kasih deskripsi. Hmm. Kita kasih berapa? Gitu. Nah, ini yang harus Harga. tahu. Oke. Metode copywriting itu ada banyak macam media. Aku baru nampilin di sini ada dua. Prima, Hmm. prima itu kalau sering dia misalnya kita gabung bikin untung, berarti kan ada dua kata yang endingnya sama, akhiran sama. Ya. Nah, itu Hmm. kenapa sih sering dipakai itu? Kayak gitu. Itu karena kata yang sama itu lebih melekat di kepala. Aku dan kau suka dan kau dari zaman kita kecil, kau itu, ya kan? Ya. Itu mengingat mereka sampai sekarang. Jadi lebih gampang dihafal. Orang bijak tak bayar pajak kayak itu aja. Nah, betul. Nah, kalau udah bikin rima, kita kasih contoh. Oh, juga harus ngasih contoh dulu ya. Misalnya gini, dia harus contoh Hmm. dulu. Hmm. Oke, Statue-statue. statue misalnya begini. Oke, Ya. masa tak semua nasgornya bikin lidah bersatu. Nah, ini kalau bisa kita bikin caption atau bikin tagline ya.
Nah, ini dia karena kita bikin resep Nusantara jadi satu ya gini. Sabang Merauke sampai Merauke bersatu rasanya di nasi goreng Pak Wahyu. Udah, istilah gitu. Ini kalau daripada kita hire anak sastra, mending kami suruh ChatGPT aja kan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Halo Mas Wahyu? Oh, sinyal hilang ya. Sorry. Hmm, Nah, di kolom chat udah ada yang nanya tuh, Mas. break dulu nih ya. Ya. Kalau mau send silakan. Nah, monggo. Ini saya bacakan dulu yang dari Mas Hmm. Putra ya, kolom chat ya. Mau tanya untuk jenis AI yang digunakan untuk membantu UMKM, Hmm. apakah harus yang premium atau yang biasa juga masih akurat ya, Mas Yogi? Sebenarnya bedanya premium atau enggak itu adalah dari bukan dari akurat atau tidaknya, tapi seberapa banyak data yang kita bisa terus-terusan untuk masukkan. Jadi kalau kita Semakin sering, semakin banyak kita data yang termasuk, otomatis kita butuh yang premium. Tapi kalau sehari kita pakai untuk 10 aja, pertanyaan udah cukup, ya pakai yang free, bisa. Kalau oke, bisa yang free, kenapa harus premium gitu loh. premium. Ya, kalau kita sama masyarakat kita kan sukanya yang free-free aja, Mas, dan Hmm. gratis. Ini Apalagi baru memulai usaha. betul. Jadi yang pakai di sini saya free ya. Ini kalau melihat di atas, ini bukan yang pro, Oke. ChatGPT-nya yang ini ya, yang free free ya. ya. Oke. Ini kan belum dibuka juga. Hmm. Nih, biar kita tahu harga premiumnya ya, ChatGPT ya. Oke. Kalau mau yang lebih bagus lagi ya bisa pakai Gemini. Mungkin datanya bisa lebih eh, cara bacanya beda mungkin. Tapi selama ini yang saya pakai adalah ChatGPT karena dia secara bahasa lebih gampang diterima. Jadi kita promptnya nggak perlu terlalu panjang malahan. Oke. Jadi nggak perlu harus premium, dari Apa premium? gratisan aja, yang free aja bisa kok, bisa tergantung kitanya ya, Mas ya, berarti ya. Hmm. Oke, mau lanjut Mas? Lanjut boleh. Oke, lanjut. Nah ini yang keempat bisa bikin apa sih? Bikin hook pembuka konten. Hook ini apa? Ada yang tahu? Oh, Hook kayak ini ya, pancingan gitu ya. pancingan ya. Jadi kalau Oke, kita bikin di TikTok atau bikin di Reels itu 3 detik pertama itu yang pengaruhi orang mau skip apa lanjut nonton. oke, ya benar. Ini yang sering dipakai. Jadi setiap terutama di TikTok ya. Jadi 3 detik pertama kita harus bikin kalimat yang bikin orang stop dulu, nggak akan skip ke atas. Jadi kepancing. Kalimat itu bisa tulisan ataupun suara Mas ya. Bisa tulisan apa suara Oke, di atau 3 detik judul bisa. pertama. 3 detik pertama. Nggak nyangka ngilangin uban bisa cepat itu. Hmm. Nah, atau pelajari ini kalau pengen belajar lebih banyak tentang, nah itu bisa kalimat hooknya, kalimat yang memancing emosional orang. Nah, kita pakai ini hooknya bisa apa? Oke, kita mau kasih apa lagi nih yang lebih yang lain teman lain yang ada di sini bisa nulis di kolom chat mungkin mau Ya, dibantu ada ide nggak nih? hooknya. Banyak yang tanya sih. Nanti pertanyaan saya bacakan nanti. Ini ada mungkin ada dari usulan dari peserta nih. Hmm. Buat Mas Jogi, kalimat Hmm. produknya. Ayo, merek produknya apa kira-kira? Mungkin kan Mas, Shop Iga Mas. Ini saya baca ada yang nulis Shop Iga. Nama mereknya mungkin. Oh, mereknya. Sambal Mas, sambal Bu Bu siapa gitu, Bu Budi atau siapa gitu. Oke, kita tulis spesialisnya sambal ini apa? Kita harus tahu dulu.
Misalnya sambal. Sambal level 8. Sambal bawang ya. Ya, kita kasih 10 ide misalnya. Call to action-nya apa? Misalnya gini. Kita pindah ke ChatGPT, kita bikin prompt baru ya. Oh ya, ini buat teman-teman yang sering pilih GPT, kalau bisa, kalau kita beda bahasan, beda merek atau beda cerita lagi, itu kalau bisa bikin chat baru supaya nggak Ya. ketumpuk dan mikirnya dia nggak ketumpuk-tumpuk cara mikirnya. Oh gitu. Meskipun udah ditutup, Mas. Meskipun udah tutup, kalau kecuali kita bahasannya beda, nanti bahas soal HPP, kemudian nanti bahas soal tagline, Oh, sekarang di obrolan baru itu ya. orang baru. Kalau kita Oke. udah anggapnya gini, satu kali satu kolom chat itu satu orang. Hmm. Kalau kita mau bahas hal lain, kita tanya ke orang yang beda, bukan orang yang sama. Kita nanya dia Ah, sebagai pakar kok. Nah ini di opening ya, kita nanya dia sebagai pakarnya copywriting. oke. Ibaratnya beda anak magangnya tadi ya. Beda anak magang. Oke. Paling mudah gitu ingatnya. Nah, ini dia bikin. Nggak nyangka sambal bawang bisa seenak ini, renyahnya dapat, pedasnya nendang. Itu biasanya kalau buat vlogger-vlogger ya, ngasih Ya, review ya. ini. Hmm. Nah, berdua ini nyesel banget baru tahu ada sambal serece ini. Tapi rasanya kayak buatan ibu di kampung. Nah, di endingnya kita kasih call to action-nya. Iya, iya. Biasanya ini dipakai buat reviewer kalau misalnya daripada dia kita mau endorse Benar. orang ini, daripada dia membuat konten tapi nggak ada hooknya, udah kita sodorin aja, kita pilih ini. Itu biasanya kalau dipakai buat uh, managing call, kalau di tempat saya namanya buat ngatur call apa, kayak leader. Jadi kayak influencer itu kita sodorin dulu, bikin hooknya seperti apa, baru dia bebas mengkreasikan. Hmm. Jadi jangan mengendorse tanpa apa Tanpa ya, ada call to action. call-nya itu nggak boleh itu. Hmm. Nggak ada ini kan, Mas. Nggak ngasilin cuan akhirnya malah. Ya, artinya dia Hmm. nggak kontennya nggak jualan jadinya. Betul. Hanya buang-buang budget Oke. iklan. Betul. Jadi paling nggak dia kalau nonton ini udah skip ke tahan dulu nih. Dan Hmm. dia masuk ada segmen yang nyambung sama dia akan pasti hold dulu ini Hmm. dengan kalimat-kalimat pembukanya dulu. Kalau nah enaknya apa kalau di chat GPT? Kalau kita merasa oh kurang cocok, Oh, bisa komplain bisa. fokus ke rasa pedas. Nah kita bisa, nah dia akan bikin 5 lagi, tapi fokusnya udah ke rasanya, bukan lagi tadi soal bahas soal emosinya, soal kenangan apa. Dia udah Ya, bahas fokus ke rasa sekarang. lebih spesifik ya. Spesifik tuh. Oke, sampai sini udah Ya, paham, belajar. Mas. Soalnya masih ada panjang nih. Betul. Kita hemat waktu, nanti bisa tanya tanya aja. Biar Hmm. nggak terlalu malam, Mas. Kita Oke, nanti oke. di akhir di jam 9 ya, karena nanti ada sesi tanya jawab juga. Itu Siap. yang di Indonesia bagian timur itu ada Tarakan. Hmm. Sana udah jam berapa nih? Udah jam Udah jam 10 nih. 10. Ya, jam 10. Oke. Makanya tuh. Oke. Nah, Bagus, ini Mas. yang sering dicari ini. Gimana sih Nah, yang betul. kemasan? Nah,
Ini Ini kemarin Mas ya di grup PBB Indonesia kan ada yang tanya kemasan. Nah ini jelasin Mas Dugi. sorry. Oke, kita mau bikin kemasan apa nih? Silakan Mas Wahyu kasih ide. Kemasan ganti fashion Mas ya. Mungkin Nah, gelang Mas, gelang, gelang. jangan fashion, soalnya yang makanan aja karena Oh ya pilihan itu makanan. baru tersedia 2 soalnya. Oh, oke, standing box. Oh gitu ya. Hmm. Rengginang Mas, ini ada usulan rengginang Oke, mini. yang Sambal tadi sambal Dayak nih ada usulan dari Tarakan. Udah tadi. kita Nah, ini sambal. Oke, rengginang mini. yang nah, bedanya apa sih? Apa deskripsinya apa Mas? Oke, dengan Apa ya? topping aneka udang. Oh, rasanya. Apa ya? Rasanya. Nah, ini misalnya punya apa namanya? Mas Yahya. Nah, ya, nah, Ya. Minang Lorju. Oke, kita pakai gini. Request khusus ada nggak? Nah, Oh, bisa request warna juga ya. ya kita kasih. Madura, ya. Nah, yang penting ada di sini. Meskipun kita bisa minta request, dia akan Oke. mencarikan dulu, risetkan dulu. Ini cocok nggak orangnya yang terima. Ya. Oh, websitenya membantu sekali nih, Mas. Hmm. Kita buat obrolan baru ya. Oke. Hmm. Buatkan itu desain kemasan dengan trending posts. Nah, ya oke, dia bikin research dulu. Siapa yang cocok? Dia perempuan, Gen Z, under 28 ya. Jadi nggak langsung ke gambar ini ya. Nah, nggak langsung. Dia kan Oke. membuat kira-kira lah ya. Ya, konsep umum desain kemasan. Oh, ada ukuran, disarankan juga. Dan mid, oke. Warna Bahan. dominan ungu. Oh, enak kita diskusi langsung sama pihak percetakan enak Mas ini ya. Tipografinya harus bold, playful, oke. Oh iya. Oh, dia menyarankan harus rasa lorjuk khas Madura. Dia harus menyarankan tagline-nya malah. Tagline-nya. Palet warna, oke. Dia menyarankan warna ungu, kuning, putih, merah, oke. Oh, pattern-nya ada juga. Contohnya dia ngasih saran. USP-nya apa? Oke, Instagramable, oke. Nah, di akhir dia akan ngasih saran mau buatkan mock-up visualnya enggak? Oh, dia malah minta ini ya, mau nggak dibuatin gitu ya. Nah, dia akan mikir dulu. Setelah mikir baru kita buatkan. Kita tunggu. Nah, Ini ChatGPT-nya gratis kan, Mas? Bukan yang premium kan? gratis. Nah, tapi kan balik lagi, tergantung jaringan internetnya. Jaringan internet dan Nah, biar nggak lama, nggak terlalu lama. Ya. Sama seberapa banyak kita bisa generate. Kadang-kadang nggak cocok, kita bisa generate lagi. Nah, itu ada limitnya. Itu yang ada limitnya, batasannya. Ya, pasti ya, ada limit lah. Nah, kalau mau ini ya lebih premium. Ya, kalau mau bikin, oh ini aku nggak cocok sih, bikin lagi, oke ya, pasti. Ada batasan pasti lah. Ada batasan. Kan mereka juga butuh promosi juga sih, Mas ya. Betul. Orang paling nggak nyoba dulu lah. Betul. Kita sambil nunggu prosesnya nih. Mungkin sambil nunggu proses butuh pertanyaan mungkin. Monggo, ada pertanyaan di kolom chat. Kalau tadi Mas Putra udah ya. Nah, itu ada dari Mas Ali. Nanti diajarikah hasil prompt untuk menghasilkan gambar, Pak Ya, Yogi?
Nah, Nah, aku ini. lagi di sini tadi, Nah, ini ada yang buat model virtual, ada buat foto produk, ada. hmm, Nah, ini bisa macam-macam. Nanti bisa nge-trial-trial sendiri di sini. Mungkin nggak hmm. semua nanti hari ini kita satu-satu ya, karena banyak banget ini. Betul, iya Mas. Oh, Nggak bisa ini ya. nanti bisa sesuai cocoknya di mana, nanti bisa trial di sini. Oke. Lagi Mas, di kolom chat itu ada yang tanya. Hmm, Mau tanya Mas, saya kemarin sempat coba bikin video. Saya weh, suruh bikin video masak sop iga dengan panci punya saya. Dia punya produk Mas, Berdikari Jaya Enamel ya. oke. Punya panci punya saya. Kok nggak bisa ya? Jadi mungkin Oke, namanya apa? hasil gambarnya itu tidak sesuai dengan panci yang di-upload ya. Oh, oke, oke, oke. Paham, paham. Nanti kita bahas bareng ya. Di sini banyak. Itu ada banyak ya. Jadi ChatGPT itu bisa dibuat referensi, referral. Hmm. Nah, ini sorry itu. Nah, tepat. Jadi, Oh, nah. lupa tidak masukin merek ya. Sorry, sorry. Yang mini ya. Oke. Iya, 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 iya. Nah, ini hasilnya. Dia ngasih batik Madura, ada gambaran ginangnya, Mm-mm. terus ada rasa lorjuk khas Madura. Nah, lebih otentik ya Mas ya. Cantik, betul. Nah, ini apakah bisa dicetak? Belum. Tetap butuh manusia yang desainer. Lah, betul Nah, itu. kalau ada kata, oh, bentar. Paling tidak mempercepat eh, desainer untuk Hmm, ini referensi desainnya Mas ya. Kan butuh layout itu nanti. Oh, bisa. bisa. Tapi ini terbatas Yes. ya, gantung dari, Semacam kita ngobrol sama orang aja Mas ya. ya, Oke. mungkin ini karena kayak misalnya gini ya, ini kan logo halal juga masih salah kan. Terus Ya, betul yang atau rojuknya juga belum terbarunya nah, kurang-kurang ini. Oke. nanti kayak gitu lah. Jadi bisa bisa diproses. Nah, Dari satu, teman-teman mungkin ada yang tanya secara langsung, bisa raise hand. Nanti saya buka promnya. Adakah teman-teman yang mau nanya secara langsung? Pak Budi Madiun mungkin, Mike Ranjang. Nah, karena udah nyoba-nyoba kayaknya nih Pak Budi ini. oke. Ini tadi kan belum ada logo, cuman ini beda beda konteks ya. Jadi Hmm, kemasan. Nah, kalau aku sendiri bisa gini ke kainku. Oh, belum ada hmm. logo sama sekali. Nah, Oh, request logo ya, wes buatin logo dibikin. gitu ya. Hmm, misalnya apa? Punya masalahnya itu apa? Rengginang. Yang punya Mas saya, Hmm, Toko Evo eh, mas. apa Mas saya? Evo. ya. Toko Evo, ya. Hmm. Itu langsung sama ownernya langsung. Ini rengginang. Nah, kalau ini bisa custom. Nah, custom ini tergantung si ownernya maunya seperti apa, Mas ya. Hmm. Kita pakai, aku karena ada dua aplikasi ya, bisa aku bikin gini. Oke, sambil menunggu mulai, kita lihat tadi apakah rengginangnya. Nah, ini tadi yang
kemasan udah siap, bisa dipretelin, di gambar pakai Illustrator atau Corel, atau kalau mau ngedit bagian belakangnya bisa di print. Ini bagian depannya Mas ya. Dari Jadi bagian banyak. Nah, belakang tinggal kita nyesuaiin. menyesuaikan aja bisa. Jadi tadi yang Bisa. gambarnya mock up, ini udah dibikin versi flatnya. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada teman yang atau nanti jasa desainnya Bisa bisa desain. Photoshop, nah, bisa dipreteli ini. Oke, ini aku bikin yang logonya ya, dia sambil menunggu ini. Mas saya ini tinggal nanti praktek Mas. Nah, Oke, siap. udah dalam rangka perbaiki produknya juga soalnya. Iya, sudah waktunya permajaan. Kemasan. Tuh Mas saya. Oke, lanjut Mas. Oke, nah ini yang sering ditanyakan nanti. Kenapa kok bikin foto itu sering Bentar meleset? Mas, ada yang roaming Mas. Di preteli itu gimana maksudnya? Di pretel itu Jadi gini. dipecah-pecah Bu, gambarnya Bu. Jadi, mana dia? Ini. Jadi kalau kita buka dari misalnya yang orang desain itu dia ngambilin fontnya ini, terus gambar batiknya di gambar ulang di apa ya, di sketch, di redraw lah istilahnya, digambar ulang. Jadi di apa satu-satu batiknya Satu, sendiri, ya. rengginangnya sendiri, nanti buat cetaknya, buat bikin file filmnya Bu. Hmm. Tuh, ya, orang percetakan lebih paham itu Ya. kebutuhannya seperti apa. Hmm. Jadi tidak dengan tampilan dua dimensi gini aja langsung ke orang percetakan, ya nanti pasti akan dipecah lagi. Ditutup, jadi gini misalnya fontnya mau diganti ini, tinggal ditutupin aja. Biasanya tinggal di Photoshop ditutupin teksnya. Betul. Yang penting secara fisik si desainer udah punya gambaran. Oh, Arahnya hasilnya seperti nanti apa? begini. Nah, Oke, lanjut Mas. lanjut. Nah, tadi bahas soal logo. Nah, sudah. Nah, sini sering kalau terjadi nih tipe kadang ya, rengginang nulisnya. Oke, Oke. iya, dispo. Jadi tadi aku minta icon gambar petani, Rengginangnya salah itu ya. ya. Jadi aku belum paham bentuk rengginangnya kayak apa. Iya. Tapi secara teknis kalau mau masukin mungkin caranya gini. Gambar rengginangnya bisa difoto, lalu diupload di sini. Nah, diupload di sini. Oke. Nah, diluruskan nanti. Dulu diluruskan gambar rengginang direvisi kayak gini. Itu bisa. Jadi minta dibuatkan referralnya dulu. Tetap ya, butuh foto kita sendiri ya, Hmm. betul lah. Oke. Berikutnya tadi Selain kemasan, coba apa lagi nih Mas? foto produk sederhananya. Nah, Foto produk. Buat HPP, hitung HPP, buat bahan konten, ya, buat kemasan. Udah, jadi dengan hanya ChatGPT aja udah banyak. Nah, satu aplikasi AI aja udah jauh, fungsinya banyak Mas ya. fungsinya banyak, betul. Ini ada banyak macam ya. Bisa mau Udah. yang product placement, Tadi bisa menggantikan ahli bahasa, menggantikan terus desainer, sedikit berkurang kerjaannya, konten kreator, nggak perlu mikir, ya. misalnya ini aku mau bikin foto Foto produk. produk. Ini aku bikin foto makanan ya. Ya, Oke, nama objek bentuk. ya. Makanan apa nih kira-kira nih? Misal mie ayam. Ya. Taruh di mangkok. Nah, bedanya gini.
Jelasinnya gimana? Nah, karena si ChatGPT belum paham nih, karena dia kan kita anggap seperti orang bule ya. Kita ngomongin mie ayam itu apa sih? Nah, Hmm. kita jelasin dulu, misalnya gini. Taruh di meja kayu, latar belakangnya adalah apa ya misalnya. Angle-nya kita bikin view. Salin teks. Kita masuk ke sini. Oke. Nah, kita nggak generate-nya gambar. Kita generate prompt-nya lagi. Jadi prompt disuruh bikin prompt lagi. Disuruh benerin dulu Oh. Ah, ah, ah. intinya. Nah, akhirnya dia bikin versi Inggrisnya dulu ini. Hmm. Oke. Kalau mau buatkan gambar langsung bisa sebenarnya ini. Cuman hasilnya akan beda-beda. Kalau biasanya saya pakai ini nih, namanya Remina. Gemini. Teman-teman Oke. ini biar bisa update ini di mana, Mas? Remina itu untuk apa? Catut itu untuk apa? Kalau Catut kan sudah umum lah, tahu lah ya. Ya. Yang untuk Remina, Leonardo, ini tahunya teman-teman dari mana, gimana Mas ya? Update-nya. Kalau aku sendiri sebenarnya kalau aplikasi generator itu banyak macamnya. Mm. Ya, mungkin salah satunya bisa yang Nah, di follow di medsosnya teman-teman yang berbau dengan ini Mas ya, informasi ya. AI ini ya. Kalau saya paling sering dapat yaitu dari Tweet. Trade ya, sekarang Nah, lagi tren di trade. paling sering sharing, jadi orang-orang yang udah berhasil bikin prompt dia akan sharing Betul. forum. Ya, ya, trade itu sering banyak orang berbagi prompt, Hmm, Mas. bagi prompt tuh. Mm. Nah, dia bikin. Nah, kita sambil nanti kita bandingin ya mana yang lebih realistis. Aku punya ada di ChatGPT, ada di Dremina. Oke, biar Sekarang kelihatan hasilnya ini seperti apa gitu ya. bikin aku dengan prompt yang sama ya ini ya. Hmm. Nah, kalau bedanya aku pakai Gemini sekarang. Sambil kita lihat mana yang lebih cepat. Gemini masih belum selesai ya. Oke, ini ChatGPT udah bikin duluan. Nah, mie ayam, suwiran ayam, mie kuning, suwiran ayam dikuah sama potongan apa namanya daun bawang. Nah, Gemini juga bikin. Kita lihat. Oh, masih belum. Nah, Gemini udah. Bedanya adalah di writing-nya, karakternya. Setiap aplikasi punya kemampuan sendiri-sendiri. Hmm. Beda-beda pasti lah ya. Beda-beda. Ini kapan hari aku sempat bikin itu. Nah, ini bisa bikin video malahan. Hmm.
gambar orang makan mie ayam. Cuman dari prompting kayak gini. Oh, kayak real Mas ya. Real sekali. Ini nggak ada hak patennya Mas. Nggak, setahu saya sih nggak ada. Jadi gambar hasil AI itu sebenarnya nggak bisa termasuk di paten, kecuali kita patenkan duluan. Oke. Karena secara subjek dia akan create sendiri berdasarkan pengetahuan. Jadi bukan copy paste diambil dari web lain terus ditempel, enggak. Berapa lama Mas biasanya durasinya untuk video yang hasil prompt itu? Prompt ini nggak lama, mentok 5 detik per scene hitungannya, per Oke. adegan. Jadi kalau mau bikin kayak film pendek ya Film beberapa pendek, slide ya, berapa slide. digabungkan. Betul. Ini sebentar saya sharing. Sebentar. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan nggak apa-apa Mas ya, langsung tanya Boleh, gitu boleh ya. banget ya. Raise hand nggak apa-apa, nanti langsung Nah, ini misalnya ini aja. Ya, aku generate jadi dari banyak slide-slide ya. betul. Ini punya produk diffuser yang living. Digabungin ya. Digabungin. Jadi dari banyak jenis, banyak prompt, terus potong-potong, setiap scene sendiri-sendiri, baru dijatuhkan jadi satu. Baru digabungin di CapCut. Ya. Cocoknya memang untuk real ya, untuk real kayak gitu cocok. Ini punyanya, nah ini orangnya dah. Ini punyanya Kuacis. Cookies. Rasakan kenikmatan sehat dalam setiap gigitan. Bisa bikin suara juga malah. Kuaci Seed Cookies. Cookies dari biji-bijian alami pilihan, kaya serat, tinggi antioksidan, diperkaya omega 3 dan 6, bebas gluten, penuh kebaikan alami. Kuaci Seed Cookies, healthy, tasty, crispy. Oke. Jadi semuanya termasuk suaranya yang keluar itu tadi kalimatnya dari AI semua aja Mas ya. Bisa pakai, cuman nanti itu suara diri tetap suara saya yang bikin itu voice overnya. Tapi sebenarnya bisa juga kalau generate dari AI-nya langsung. Ya. Lanjut Mas, lanjut materinya. Udah 8:30 soalnya. Oke. Dari foto Udah ya. produk apalagi Mas bisa digunakan untuk apa? Tadi udah influencer visual. Sebenarnya sama sih sama. Oke, ya tadi foto hasilnya tadi ya. Kayak tadi, tinggal pilih modelnya pakai apa, pilih dia apa, selesai. Nah, terus tangan kanan dia pegang apa, tangan kiri pegang apa. Oke, oh di spesifik gitu ya. Hasilnya nanti screening biar ringkas ya. Tangan kirinya
Sorry, sorry, maintenance ternyata. Maintenance. Ya, kalau Leonardo itu untuk gambar bergerak, Mas ya. Sebenarnya beda-beda. Kalau itu cuma gambar juga bisa. Cuman Mm-mm. bedanya adalah secara tampilan lebih realistis. Cuman dia Mm-mm. referensi kurang. Jadi membuatnya mirip banget agak susah. Kurang. Oh. Kurang. Tadi aku pakai namanya, sorry. Aku tempel promnya ke sini ya. Nah, kayak gini. Oke, udah jadi ya. Oh, dari beberapa angle ya, Mas ya. Ya, dari langsung bikin 4. Nah, biasanya yang Mm-mm. diperbaiki adalah kita Photoshop hasilnya ini, kemasannya. Mm-mm. Baru dari Photoshop nanti di eh, ke ini lagi, Mas ya. Apa? Ya, kita koreksi Di lagi, generate lagi. generate Oke, lagi. biar biar jadi gambar gerak ya. Betul. Mm-mm. Bisa di Photoshop atau di generate ulang pakai aplikasi lain yang buat ngilangin background tuh bisa. Mm. Oh ya. Oh, lebih realistis. Harus cek, Nggak sorry, perlu bayar model ini. nggak perlu bayar model. Nah, Draminanya belum beras. Nah, kalau paling bagus menurut saya ini Dramina. Termina. Ya, dia benar-benar realistis. Kalau tadi yang bahasa Oh objek iya. dia, Kayak foto beneran, karena Mas. dia semakin detail. Iya, betul. Sampai tekstur kayunya pun dipikirkan. Iya, bener. Kayak bener-bener kayak foto hasil jepretan kamera. Mm-mm. Wah, tekstur ayamnya juga ya. Nah, bagusnya adalah kalau di Dramina kita ada fitur buat ini tambahan Mm, referensi. Jadi supaya produkku nggak kayak gini. Nah, kita kasih referensi bentuknya seperti apa di sini. mm, Jadi bisa dicoba sendiri-sendiri ya. Oke, Hasilnya. ya Oke. Mas. Jadi kenapa misalnya tadi bilang gambar pancingnya kok nggak cocok. Nah, kita foto dulu pancingnya dulu, polosan tidak ada di foto putih polos ya. Lalu tempel ke sini referensi. Jadi supaya tahu bentuknya kalau realnya seperti gini dia akan meniru. Dia akan Itu mempelajari di upload foto ya, foto foto realnya ya. Oke. foto realnya. Tuh, Bu, tadi yang ada yang nanya Bu Susi kalau nggak salah. Jadi kalau fotonya ya pancinya Bu Susiani jadi panci enamelnya nggak Hmm. sesuai dikasih di referensi Bu di Tremina Bu diupload di sana baru biar muncul ini. Oke. Ya Mas, lanjut. Oke, kita lanjut dengan bikin video komersil. Misalnya bikin video ya komersil. Hmm. Kita bikin nih, misalnya durasi 30 detik, Ya, merek. jangan lama-lama sih. Hmm. Biasanya kalau kan untuk story-story WA itu Jadi, kan ah, tiga ah, puluh detik gitu. udah lumayan, Ini bikin udah cookies tersampaikan misalnya. dari biji-bijian. Kemasan Nah, ini bisa milih ya, mau pakai VO aja, filenya ada berapa, Oh, nah, voice terus over. tour misalnya, ada anak apa enggak. Nah, Hmm. Oh, sampai gitu ya. Hmm. oke. Nah, ya ini udah ada terakhir ini ya. Hmm. Ya, nah, dia akan bikin skripnya. Oh, Nah, ekspresinya juga.
dari Kayak 3 detik pertama, detik pertama. voice overnya dia suaranya apa, dia bikin di sini. Hmm. Detail banget malah di sini. Hmm. Kalau revisi ya tinggal revisi aja ya Mas ya. Jika aku kurang suka dengan detik keberapa, Detik dia kan berapa tinggal di repair lagi. diganti. Betul. Ganti voice-nya ini aja. Setelah selesai bikin, aku butuhnya nah, kita tinggal bikin narasi voice over-nya. Oh, bisa ambil voice-nya aja gitu ya. Ya, bisa. Oke. Oke, seperti itulah detailnya. Nah, dia kan nih saran nih, buatkan versi teknik tanda baca atau tempo. Jadi supaya si pengisi suara itu tinggal rekamannya gampang. Dia bisa ngatur. Oke, kita udah close ya, udah mau 8:30. Ya. Oke, Ini pertanyaan. AI template atau edit itu hanyalah proses untuk mempercepat prosesnya kreatifnya. Idenya tetap harus datang dari Otak otak kita. kita. Betul. Jadi bukan hanya smart punya yang smart, orangnya harus smart juga. Gitu Ya, ya. betul. Oke, sudah selesai. Terus, inilah poinnya di sini. Jadi kita manfaatkan AI ini bukan menggantikan desainer sepenuhnya, enggak. Tetap tadi bikin kemasan tetap butuh jasa desain, butuh jasa Percetakan juga. yang printingnya yang benerin tetap butuh desainer. Betul. Tapi supaya si desainernya dikata-kata dia skillnya belum mampu untuk bikin batik, oke kita kasih template batiknya dari sini, itu bisa. Ya. Betul. Jadi lebih banyak referensi, misalnya desain. Atau kita tadi mau bikin apa namanya, bikin video, cuman si kameramennya nggak punya referensi, videonya mau dibuat apa, kita bisa generate-kan dari sini. Jadi Membantu ya, membantu sebenarnya sekali. untuk membantu ya. Jadi ya Nah, kita mau di posisi di mana, gitu ya. Mau belajar ini atau ya udah ketinggalan karena nggak efisien. Kalau ini kan efektif banget. Dan ini kita kasih rules-nya ya, ingat aturannya, etikanya. Kalau yang dihasilkan itu tidak mirip dengan aslinya, ya tolong jangan diposting. Oke, jadi estetik boleh, tapi nggak boleh menipu. Kita boleh pakai gambar AI, cuman kalau AI itu udah berlebihan bentuknya, udah melenceng dari bentuk produk aslinya, jangan dipakai jualan. Itulah, itu etikanya. Iya, customer protes nanti. Protes nanti. Terus, kalau visual brandingnya itu logo, font itu udah berubah, ya jangan dipakai. Generate dulu sampai berhasil, baru diupload, baru diposting. Nah, ini cara promptnya ya. Jadi buat generate image ada 3 cara. Bisa langsung ke ChatGPT atau disalin ke Inggrisnya pakai image generator. Atau kembali cara pertama, cara hasilkan dulu gambarnya, dibuat referral, lalu baru dioper ke image generator. Kenapa kok disarankan image generator nggak di ChatGPT langsung? Karena ChatGPT ini sebenarnya bukan mempelajari gambar. Dia secara kalau dianggapnya dia seorang seniman. Ya, kalau seniman disuruh cara melukisnya udah beda dengan si Dremina, Leonardo dan sejenisnya itu udah beda. Aplikasi gambar, aplikasi chatting ya chatting. Kalau ChatGPT lebih ke copywriting, gitu Mas ya. Lebih ke text based sebenarnya. Text based dan image generator beda. Ini series ya. Chat based itu ada ChatGPT, ada Gemini, ada DeepSeek yang baru. Kalau image generator itu ada Gemini, ada Leonardo, Canva itu ada yang udah pakai, sekarang ada Canva image generator. Oke.
Itu basicnya juga sama dengan yang ada di eh, Leonardo. Hampir mirip sama Leonardo. Mirip. Tinggal langganan aja, cuma kan memang secara harga agak mahal memang langganan kalau yang AI-nya. Kalau di free pick juga bisa, cuman ya hitungannya per poin, koinnya habis nanti. Hmm. Ini kita lihat ya hasilnya tadi ya. Nah, ini di ujung ini ada koin fast token. Semakin sering dipakai, maka dia semakin habis. Kalau habis tinggal top up. Top up lagi. Oke. Nah, kita pakai lagi, dia kan berkurang terus. Hmm. Tapi kan ya sekali generate langsung 4, kita pasti bisa milih. Ibaratnya beli kupon, Mas ya. Beli kupon. Kupon, nanti kuponnya ditukerin. Satu generate itu berapa kupon yang akan dipakai. Ya, betul. Baik dari Oke. Gemini atau dari semua aplikasi rata-rata ada limitnya juga. Supaya servernya juga tidak terkuras. Nah, Kita masuk ke pertanyaan aja. oke. Buat pertanyaan, monggo. Ini aku close dulu ya. Masih ada ini, Mas? Sudah materinya tadi sudah close selesai. Ya, oke lah, keren nih. Saya lihat tadi ngamatin partisipannya yang nyimak acara malam ini nih dari tadi mulai join di 32-an, naik, hilang lagi. Dan ini tetap di 36 Mas sampai sekarang. Nah, benar-benar nyimak luar biasa nih. Memang saya pernah ikut Mas kelas AI. Itu memang harus dari awal itu nyimak, nggak jenuh, memang menarik gitu loh. Praktek juga kayak gitu. Terus sih. Materi Mas Yogi ini luar biasa. Meskipun malam-malam nyimaknya keren, gitu. Benar. Monggo, mungkin teman-teman ada yang mau saya tanya jawab, Mas Yogi. Ini ada. Mulai membuka mungkin, silakan. Ada yang ini? Kalau video pendek 8 detik ya, itu bisa pakai VO3 atau VO23. Yang VO3 ini harus pakai ya terbaru, cuman email pendidikan. Ya aku pakai ya gratis itu pakai Gemini. Di sini ya, sorry udah secara slide tutup. Jadi di Gemini itu bisa punya buka akses untuk semua sedunia, cuman hanya untuk pakai yang email pendidikan, email kampus, ACID. Edu ya Mas ya, Edu atau ac.id itu bisa. Dan VO3 itu hanya bisa dipakai di Amerika, jadi kita kalau pakai VPN. VPN ya harusnya. Harus pakai VPN dulu supaya bisa yang VO3. Secara detail lebih bagus lagi. Tapi yang gambar orang makan mie tadi pakai VO3. Makanya benar-benar bisa lebih Indonesia banget. Kalau kita generate langsung buatkan orang gambar makan mie ya, mie-nya bentuknya background kurang. Dia lebih Indonesia malah. Kurang detail. Kurang detail. Monggo teman-teman, ada yang ini tanyain. Pak Osu mungkin, Pak Setio dari Blitar. Nah, mau bikin produknya lebih menarik lagi. Nah, itu ada Bu Junita, Bu. Mungkin Bu, cobain dong punya saya stik ikan. Nah, langsung tanya aja Bu, mungkin Bu, kalau ada bingung. Nah, ini kayak gini nih, misalnya yang stik ikan. Kalau bisa kita, kan orang bule gak paham nih, stik ikan dikira ya fish stick. Ya. Tapi kita harus foto dulu nih, foto dulu bentuknya. Stik ikan itu difoto tanpa kemasan atau pretelan dulu ya. Kita buat referralnya. Kalau udah referral, kita Inggriskan hasilnya. Kalau ledre itu gimana, Mas? Produknya ledre. Gitu. Coba, mungkin Mas Bayu bisa share screen. Dicoba di generate sendiri, nanti kita pelajari detailnya nanti. Dari foto ya, berarti ya? Dari foto. Dari foto. Jadi difoto dulu, diupload, biar dia terjemahkan, deskripsikan. Dikenal dulu ya. Ledre ini seperti apa, baru kita buatkan promnya. Kadang-kadang teman-teman UKM itu kan produknya sesuai dengan
nama di daerah masing-masing, Mas. Mm-mm. Nah, itu. Jadi ada opak namanya, ada yang bilang litri gitu kan. Mm. Macam-macam kan. Nah, ini ini yang ditunggu-tunggu. Ada yang tanya, Mas Ada Yogi buka ada buka kelas kelas khusus khusus. kah? Ya. Nextnya nanti kan ada khusus buat konten, jadi bukan buat ini ya, ada buat konten. Hmm. Ini sedikit spill aja, Mas Yogi. Mm. Teman-teman yang penasaran, malam ini ya, kita di pengurus PBB ya, di akan buka ini sih, Mas, buka pendaftaran, juga nanti kita kan ada rencana acara 10 tahunnya PBB, Mas. Itu di tanggal 10, sorry, di tanggal 13 Juni besok, di Grand City. Teman-teman bisa jalan-jalan, lihat pameran e-sport, ya, yang udah diinfo di ini. Nanti kurasinya siapa aja teman-teman UKM yang akan pameran di sana, nanti akan diinfo dalam waktu dekat ini. Kalian, teman-teman juga bisa nyimak nih, ketemu langsung sama Mas Yogi, Mas ya. Mm. Nah, insya Allah ketemu Mas Yogi, yang mau tanya-tanya detail tentang AI, silakan nanti di Grand City. Info lebih detailnya tunggu aja di grup, nanti kita akan informasikan. Tuh, Ya. kurang lebihnya. Ya. Mm. Jadi kalau mau tanya-tanya buka kelas atau gimana-gimana, ketemu langsung di tanggal 13 di Grand City. Nanti sama Mas Yogi ada di sana. Oke. Moga Mas Yogi mungkin ada Oke. lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi yang soal apa namanya prompting tadi ya. Ini prompting untuk apa namanya, yang untuk konten mungkin ada sendiri kelas. Karena kalau foto dan video itu panjang banget. Jadi kita belajarnya panjang banget soalnya. Banyak hal yang banyak prompt yang kira-kira dulu aku bisa begini, tiba-tiba sekarang kok hasilnya udah beda. Mungkin itu bisa saling sharing. Ya, perubahannya cepat soalnya Mas ya. Pernah Ya. Itu Junita mungkin mau tanya Bu. Monggo silakan Bu. Ya, Mas. Oke. Dari kota Tadi mana Bu? dari Banyuwangi. Oh, dari Banyuwangi. Monggo silakan Bu. Ya, saya tadi udah nyoba, tapi kok nggak muncul ya kayak gambarnya itu. Harus kita masukkan dulu ya fotonya. Foto yang mana ini? Sorry, tadi bahas yang foto produk ya. Iya. Kalau yang foto produk kita pilih dulu stylenya, Bu. Nanti kan ada foto produk placement. Foto placement itu kayak barangku ini, backgroundku aku ganti di mana. Atau foto nanti yang aku coba foto mie ayam itu foto makanan dalam wadah. Jadi deskripsi tanpa kita harus sharing bentuknya mie ayam kayak apa, dia akan detailkan. Produknya stick ikan Mas yang Bu Junita ini. Ya Bu, ya benar Ibu. Iya. Iya, stik ikan. Iya, seperti ini loh. Bisa dilihatin Bu. Nah, itu Mas Yogi. Kayak stick keju berarti ini bentuknya ya. Iya. Stik yang panjang-panjang itu kayak ladrang itu ya. Sebentar. Kita coba ya. Masih ada waktu ya? Masih ada Mas. Mungkin yang terakhir di Bu Junita nanti. Aku izin share screen lagi ya Mas ya, sorry. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Coba saya ulang lagi. Oke, sebentar. Stik ikannya seperti yang mana Bu? Ini ya Bu? Ya, ini nih. Oke, yang ini ya. Kita coba satu. Oh, kita harus masukkan gambar sticknya ya berarti Ya, ya. betul. Tambah foto filenya ini. Nah, gambar ini.
Di deskripsinya tadi itu ya kita masukkan fotonya. Kita harus buat ini dulu. Oke. Nah, bagian ini kita salin sini. Misalnya sebelahnya ada teh. Salin. Oke, kita tambahkan. Nah, kayak gini. Tulisannya itu kita salin dulu gitu loh ya, Mas? Iya, salin, tempel gitu. Cara kerja kayak gitu. Karena tadi sudah posting gambar ini, maka berikutnya tinggal generate gambarnya. Nah, ini kan cuman foto sticknya aja, belum ada kemasan. Nah, kemasan udah beda lagi. Belum ada foto kemasannya ini. Oke, kita tunggu prosesnya ini. Kayak gini, Bu. Jadi foto stick kan sebanyak ada teh hangat cangkir di sawah. Oke, kita paham. Kalau ada foto kemasannya boleh di foto lagi. Kita tambahin di belakang, di depan ada kemasan, sebelah kiri ada mangkok isi stick ikan, sebelah kanannya ada cangkir teh. Ini teksnya akan lebih rumit lagi kalau ada kemasan. Kita masukkan dulu ya, berarti foto Ya, kemasan. Baik di ChatGPT maupun di Dremina. Dremina sini juga bisa kita tambah referensi. Sorry, karena Dremina tidak bisa ya. Kalau Dremina kita harus Inggriskan dulu. Jadi minta ChatGPT juga kan dibuatkan dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Kalau kita udah lempar ke aplikasi lain, kita oper ke sini. Oke. Nah, di sini paham ya. Karena dia harus masukkan referensinya dulu sebelum ditambahkan. Oke, Mas Wahyu, silakan dilanjut. Ya, biar mengenal gambar kita ya, produknya dulu. Harus masukin ini. Ya, udah saya info di kolom chat, Mas. Jadi kalau yang teman-teman penasaran malam ini hanya review aja sih, review sambil ternyata bisa ya dengan ChatGPT aja udah bisa banyak penggunaan dari bisa buat untuk HPP, bikin konten, jadwal konten, bikin
foto produk sampai influencer juga bisa. Nah, lebih detailnya kalau mau tanya-tanya kita ada acara tuh di tanggal 13 Juni di Grand City Surabaya. Lebih tepatnya nanti di jam 2 siang. Nanti ada ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Yogi ya Mas ya. Iya, betul. Nah, nanti teman-teman datang. Nah, gimana cara daftar masuknya? Nanti tetap di grup aja ya. Nah, kalau saya lupa atau teman-teman pengurus lupa, ini minta aja ingetin. Mas Bayu, pendaftaran untuk masuk ke event gratis di mana Mas? Nah, tuh nanti soalnya kalau bayar lumayan 200.000 untuk masuk ke venue. Tuh, itu di hari kedua lebih tepatnya. Jadi kita nanti ada beberapa UKM yang pameran di sana juga. Nah, jadi monggo, jadi teman-teman penasaran, eh, produk ini teman-teman yang lolos seperti apa sih? Nah, terus, di sana ada sekalian ada acara ketemu Mas Yogi juga. Udah, nah, di sana. Nah, mungkin ada ini Mas, ada voucher lagi mungkin. Mau bagi-bagi voucher? Udah sih tadi. Udah cukup ya tadi ya. Nah, jadi tadi ada game. Penangnya dari Mas Ardiansa. Nah, tuh. Ini masih mau nunjukin hasilnya Mas? Hasil mineralnya udah Udah selesai ya. Oke, iya Mas udah jam 9 nih udah. Oke, nggak terasa ya, sudah 2 jam lebih ya teman-teman. Menarik sekali ilmu malam ini memang. Jadi memang biasanya kalau hal yang baru gini, yang terutama yang belum pernah ikutin, hanya ikut-ikutan bikin berseliweran AI seperti apa. Nah, ternyata fungsinya banyak sekali ya. Nah, saya sendiri jadi membuka wawasan banget. Wah iya ya, ternyata bisa ya ini ya. Gitu. Oke, malam ini teman-teman BBB ada banyak-banyak ilmu tentang memulai usaha ya dengan canggih teknologi AI. Bikin HPP, resep dimasukin, udah langsung. Nah, tapi ingat teman-teman harus dipraktekkan ya. Nah, kalau dapat ilmu tapi nggak pernah dipraktekin ya sayang aja, percuma gitu loh. Harus dipraktekin. Kalau bingung-bingung tanya Mas Yogi, boleh Mas? Boleh, Tanya detailnya. Sangat terbuka Mas ya. Oke. Ya, lalu ada kesempatan main ke Surabaya, main ketemu ngopi sama Mas Yogi. Janjian dulu Mas pastinya ya. Takutnya keluar kota lagi nanti. Oke, mungkin dari Mas Yogi ada kalimat penutup Mas. Statement akhir. Sudah. Jadi teman-teman KN. Sebenarnya tadi sudah tuh post tadi ya di materi. Jadi AI itu cuman tools, jadi nggak usah khawatir. Yang berperan utama adalah otak kita sendiri. Sama dulu waktu tahun 90 ada mesin ATM. Terus apakah semua teller di bank itu bakal digantikan? Enggak. Ya. Karena ada butuh hal-hal yang humanis, di mana nasabah tetap butuh manusia buat diajak ngobrol. Buat lebih dipelajari, kebutuhannya detailnya kayak gini. Itulah kenapa profesi ini sebenarnya nggak akan hilang. Cuman akan jadi orang yang nggak pakai AI akan digantikan sama orang yang bisa ngerjakan lebih cepat. Upgrade. So. Oke. Gitu aja Mas Yogi. Terima kasih. Sudah semuanya ya, monggo. Jadi Mas Yogi sangat terbuka tuh. Kalau tanya-tanya skill tentang AI, bisa minta tolong pun bisa banget ya. Oke teman-teman, nggak terasa. Mungkin habis ini boleh nyoba sendiri-sendiri. Iya harus Mas, harus monggo. Ya. Nanti kalau ini kan udah kita record nih, ini udah kita record, insya Allah nanti kita upload di YouTube-nya BBB. Teman-teman bisa mengulang video malam ini. Nah, waktu kosong kami nyoba-nyoba di YouTube-nya, diberhentiin, di post, diulangi lagi. Monggo nanti. Insya Allah kita akan upload di YouTube nanti. Oke, nggak terasa waktu jual yang membicarakan kita ya. Saya selaku pengurus komunitas BBB Indonesia dan selaku moderator, saya mengucapkan banyak terima kasih pada Mas Yogi ya, yang kesediaannya untuk sharing ilmunya yang luar biasa tentang kecanggihan teknologi AI ini tadi. Ya, moga-moga Mas Yogi ini nanti bisa berbagi lagi ya di komunitas kami, karena sebelum ini kan sempat tuh email tentang email Mas ya di BBB. Direct email marketing di channel YouTube-nya BB udah kita upload juga yang
tahun berapa tuh Mas? 2022 ya kayaknya ya. Udah Iya, lama betul. banget tuh kayaknya. Itu Hmm. nanti semoga ada ilmu lagi Mas Yogi mau berbagi ya. Ilmunya soalnya bermanfaat banget ya. Ya. Dibagikan ke kita ya. Moga-moga jadi amalan bagi Mas Yogi dan keluarga. Ya, Selalu amin. semoga dijaga kesehatannya oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, terus menebar ilmunya pada kita semuanya. Bermanfaat sekali. Oke. Saya undur diri. Mohon maaf bila ada kata hal yang kurang berkenan. Mungkin ada yang waktu nimpalin obrolannya Mas Yogi, teman-teman ada yang tanya nggak saya bacakan. Saya mohon maaf. Oke. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi bersama berkembang. Oke. Foto bersama mungkin, monggo. Udah langsung aja. Dibuka mungkin, dibuka ininya, kita foto bersama ya. Oke, bentar, saya ini dulu. Gini ya, yuk. Entrepreneur. 1, 2, 3, bentar. Kepencet nih. Sorry. Mana? Di galeri berikutnya. Oke. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semuanya. Selamat malam, sukses selalu ya. Mas Yogi. Terima kasih.